Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yusmini, NPM 2101020059, kelas PAI B1 PAIB. Mata kuliah Teknologi Pendidikan, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berbasis e-learning. Latar belakang, pembelajaran berbasis e-learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital dan internet sebagai media utama untuk menyampaikan materi, berinteraksi, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. E-learning memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi secara daring melalui platform atau aplikasi tertentu, seperti Learning Management System atau LMS, video konferensi, atau media digital lainnya. Pembahasan, e-learning terdiri dua kata, yakni elektronik dan learning. Pengertian e-learning secara harafiah, yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. E-learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik, secara khusus yaitu internet, sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Dalam praktik penerapannya, e-learning menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Sejarah e-learning dalam pembelajaran. E-learning diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana, Champaign. Universitas Illinois memperkenalkan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato dalam sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction. Perkembangan e-learning sejak saat itu terus berjalan bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada tahun 1990, era Computer Based Training atau CBT dimulai, yang mana banyak bermunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC StartLearn atau dikemas dalam bentuk CD-ROM. Materi yang disajikan bisa dalam bentuk tulisan atau multimedia seperti audio dan video dalam format MP1, AVI, atau MOV. Pada tahun 1997, hadir Learning Management System atau LMS. LMS ini hadir beriringan dengan perkembangan teknologi internet, yang mana masyarakat di dunia mulai beralih menggunakan internet. Pada masa itu juga, masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan informasi yang bisa didapatkan dengan cepat sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak, yang mana memungkinkan lokasi dan jarak bukan lagi menjadi halangan. Berdasarkan kebutuhan itulah, Learning Management System akhirnya hadir. Perkembangan LMS yang semakin pesat kemudian memunculkan sebuah pemikiran standar baru yang dapat mengatasi masalah interoperabilitas yang terjadi antara LMS satu dengan lainnya. Beberapa contoh bentuk standar yang muncul seperti standar yang dikeluarkan oleh Airline Industry CBT Committee atau AICC, standar dari IAEA, ARIANME, dan standar IMS. Tahun 1999 dinyatakan sebagai tahun lahirnya aplikasi e-learning berbasis WhatsApp. Perkembangan Learning Management System menjadi aplikasi e-learning berbasis WhatsApp merupakan perkembangan secara total yang mengubah sistem pembelajaran dan administrasi mengajar belajar. Learning Management System mulai dikombinasikan dengan majalah, surat kabar, dan situs-situs informasi lainnya. Manfaat learning dalam pembelajaran. Pertama, meningkatkan interaksi pembelajaran. Kedua, mempermudah interaksi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Ketiga, jangkauan pembelajaran lebih luas. Keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pelajaran. Dan yang terakhir, mengurangi biaya tenaga pengajar, peralatan kelas, penyewaan situs online, pelatihan, dan percetakan buku. Adapun tujuan e-learning dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan interaktivitas, fleksibilitas, efisiensi, pemahaman, motivasi, jangkauan, kemampuan, kemandirian, dan kualitas layanan. Tips untuk e-learning yang efektif. Yang pertama, ada fokus pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ketiga, variasikan jenis aktivitas pembelajaran. Keempat, berikan umpan baik yang konstruktif. Yang kelima, libatkan peserta secara aktif. Contoh platform e-learning. Yang pertama, ada Google Classroom. Yang kedua, Moodle. Yang ketiga, Schoology. Jenis-jenis e-learning. Pembelajaran sinkron atau synchronous learning,
dan pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning. Pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua, akses mudah ke berbagai sumber belajar. Yang ketiga, interaktif dan engaging. Keempat, efisiensi waktu dan biaya. Kelima, persosialisasi pembelajaran. Kekurangan e-learning. Yang pertama, ada keterbatasan interaksi langsung. Yang kedua, tergantung pada teknologi dan koneksi internet. Ketiga, kendala disiplin dan manajemen waktu. Keempat, keterbatasan dalam praktikum atau pembelajaran hands-on. Yang kelima, potensi gangguan dan distraksi. Kesimpulan e-learning dalam pembelajaran. E-learning dalam pembelajaran berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas belajar. Dengan e-learning, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja, sehingga memungkinkan mereka belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Namun, keberhasilan implementasi e-learning memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta kemampuan literasi digital baik dari guru maupun siswa. Dengan pengelolaan yang baik, e-learning dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan zaman.